Sebelum kita masuk ke dalam program diet, sebetulnya kita harus ada persiapan dulu nih. Banyak banget nih akhirnya yang awareness juga gimana cara ngontrol berat badan. Apakah kita harus diet gitu? Yang penting jadwalnya dulu kamu teratur. Nah, nanti ada tuh yang namanya rumus indeks massa tubuh. Nah, nanti ada rumusnya. Oh, ternyata saya masuk ke dalam obesitas 2 nih misalnya ya gitu. Sebelum jam 12, berarti 2 jam, jam 10 lah. Jam 10 sampai jam 2 sampai lah jam gitu. 2. Jadi Kalau itu memang tidur. dibutuhkan buat gadang banget lah gitu. Iya. Terus 1 minggu dia turun 4 kilo sih. Wah. Kesehatan adalah prioritas kamu. Ya, selamat datang di podcastnya yang bakalan banyak ngasih informasi tentang kesehatan dari Apotek Diamond Central Medica. Di sini ada Onci ya yang bakalan jadi host untuk beberapa episode mungkin ke depan, dan kita bakalan sayang soalnya kalau misalkan kita nggak banyak ngasih informasi tentang kesehatan. Nah, dan di episode pertama spesial guest star pertama banget ini ada direktur dari Apotek Diamond Central Medica. Kenalin Dr. Citra Mawarsari. Iya. Halo. Dok, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, kita udah atur jadwal kan sedemikian Rumit. Ya, rumit. Sampai akhirnya dapat deh sekarang jadwal pertama kita buat podcast di Apotek Diamond Central Medica. Mudah-mudahan bisa banyak memberikan informasi tentang Amin, kesehatannya. amin. Karena di kita masih belum banyak yang nge-share tentang edukasi kesehatan gitu. Nah, dan sekarang tuh kan baru lebaran, ya. Sekarang baru lebaran. Udah lebaran tuh di kita tuh banyak yang kalap sama makanan, rindu pesan ini itu. Dengan ketupat dan lain-lain ya. Ketupat dan lain-lain, pokoknya bakso udah gitu pasti. Terus juga sekarang udah masuk musim kepernikahan. Oh gitu. Ya. Di kita tuh kalau udah lebaran biasanya ramai sampai bulan haji datang. Oh gitu. Oke. Nah, Terus? dan dengan kedua kondisi tersebut banyak banget nih akhirnya yang awareness juga gimana cara ngontrol berat badan. Nah, gitu. Nah, makanya kita ambil momen buat sharing tentang gimana sih tentang diet, apakah kita harus diet gitu. Apalagi yang mau nikah itu pasti buat fitting baju perlu diet gitu. Jadi harus turun gitu ya berat badannya. Wajib banget turun gitu. Atau sebenarnya harus gimana gitu. Nah, coba deh Dok Cit kasih kita kesadaran. Belum sadar. Belum kayaknya. Barangkali karena setelah di riset ternyata banyak thumbnail juga yang ngomongin diet yang salah misalkan gitu, cara-cara yang salah gitu. Mari kita bahas dengan Dokter Citra. Oke. Sebetulnya program diet berarti ya. Program diet itu sebetulnya banyak banget kan Onci. Sebetulnya ya kalau kita bisa searching gitu di YouTube, di TikTok apa dimanapun sebetulnya udah banyak banget kan yang mengeluarkan tentang program diet. Ada dengan cara ini, cara itu, dengan artis bahkan gitu ya. Banyak juga yang memang banyak, dan sebetulnya dokter-dokter gizi juga, dokter-dokter ahli gizi atau dokter-dokter spesialis gizi juga sebetulnya udah banyak juga mengungkapkan gitu. Tapi memang terkadang saking banyaknya informasi ya gitu, orang tuh jadi kayak bingung ini harus ngikutin yang mana sih gitu ya. Gitu. Enaknya yang mana ya? Cocok nggak sih gitu. Jadi akhirnya coba-coba gitu. Pengen kurus, pengen langsing, iya bukan gitu. pengen sehat. Jadi sebelum kita masuk ke dalam program diet, sebetulnya kita harus ada persiapan dulu nih. Gitu. Yang paling pertama pasti ya niat dulu, tekad yang kuat dulu nih. Emang saya harus
turun gitu. Misal saya pengen turun nih berat badan karena pengen sehat, atau karena saya pengen nanti pas fitting baju tuh berat badannya segini jadi ngepas gitu ya, atau memang mungkin tadi karena lahap banyak banget makanan yang di ini ngerasa tubuh kok kayaknya banyak baju yang nggak cukup apa gimana gitu kan. Jadi niat dulu nih, yang jelas niat karena diri sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena karena sesuatu yang lain gitu ya, memang benar-benar karena diri sendiri. Terus yang keduanya target tentunya. Jadi kalau orang yang punya udah niat nih pengen turunin berat badan, ya dia harus tahu dulu targetnya dia mau turun berat badannya berapa. Jadi yang pertama pasti dia harus tahu dulu nih berat badan dia berapa dulu, terus kemudian tinggi badannya berapa. Nah nanti ada tuh yang namanya rumus indeks massa tubuh. Nah nanti ada rumusnya, nanti mungkin bisa ditampilin kali ya. Oke, nanti bakalan kita tampilin. Terus ada rumus indeks massa tubuh dari berat badan dan tinggi badan. Nah dari situ nanti barulah kita bisa tahu nilainya, baru masuk ke dalam kategori. Nah di situ nanti kita bisa lihat kita masuknya ke dalam kategori yang mana nih gitu. Apakah kita kurus atau berat badan kurang, atau berat badannya sudah ideal, atau berat badan berlebih, atau berat badannya obesitas 1 atau obesitas 2. Jadi ada beberapa kategori. Jangan sampai kita udah ideal terus diturunin lagi berat badannya, gitu kan jadinya nggak sehat ya gitu. Jadi memang kita lihat dulu memang berat badan kita sebenarnya udah ideal atau belum sih gitu. Terus kalau memang udah obesitas ya itu mah udah wajib harus turun berat badannya, karena kan nanti akan muncullah penyakit-penyakit yang lain gitu. Nah nanti setelah tahu nih kategorinya apa, baru kita tahu target kita, berarti harus turunnya berapa kilo untuk gitu. mencapai idealnya. Jadi misalnya nih, ternyata saya masuk ke dalam obesitas 2 nih misalnya ya gitu. Berarti nanti ada rumusnya, terus untuk akhirnya bisa mencapai berat badan ideal tuh kita harus turun berapa kilo. Nah itu artinya berarti beda-beda ya dok, setiap kondisi badan kita itu beda-beda cara buat idealnya. Jadi dia tergantung dari berat badan dan tinggi badannya gitu. Karena gini, otomatis kan yang mau mau turunin berat badan itu kan pasti usianya udah di atas ya 22, 23 gitu ya. Yang nggak mungkin kayaknya tinggi badannya di naikin lagi gitu ya, udah mentok segitu gitu. Jadi akhirnya pasti yang mau kita turunin adalah si berat badannya gitu. Jadi nanti akan kita tahu tuh targetnya berapa. Jadi dia akan tahu, saya tuh harus turun berat badan tuh berapa kilo gitu. Jadi biar tahu dulu nih targetnya berapa. Barulah nanti yang ketiga memang sebaiknya dicek dulu ya kesehatannya, karena banyak sekali kan faktor-faktor penyakit-penyakit tertentu yang akhirnya bisa menimbulkan kita misalnya berat badannya berlebih atau malah berat badannya menurun gitu. Jadi memang perlu banget sih menurut saya dicek dulu kesehatannya ya, minimal misalnya dia punya gula darah tinggi atau enggak, kolesterol yang tinggi atau dan lain sebagainya, karena nanti akan berpengaruh juga ke program dietnya gitu. Kita harus makan apa yang harus dibanyakin. Itu akan berpengaruh terhadap si cek kesehatannya tadi gitu. Berarti penting banget ya buat ngecek kesehatan kita. Tapi kalau misalkan ngecek kesehatan itu apakah harus ke dokter atau ternyata kita bisa manual sendiri, misalkan dari Google gitu. Kalau cek kesehatan sih sebetulnya lebih ke laboratorium nantinya ya, dan akhirnya ya mungkin ke dokter itu untuk konsultasi biar tahu nih saya harus ngecek apa aja. Karena kan kalau misalnya kita medical check up gitu kan lumayan banyak juga gitu. Jadi kalau ke dokter dulu tuh kita bisa memilah nih, ibu cek ini gitu. Jadi dia bisa tahu. Dan di situ juga kalau misalnya kita konsultasi, dokternya juga bisa menilai, misalnya mengevaluasi kebiasaannya dia apa aja dan lain sebagainya. Itu kan juga penting ya sebetulnya untuk nanti di program kesehatan, di program dietnya. Berarti kita bisa tuh menyediakan kan ya? Di sini ada juga program untuk buat teman-teman kalau misalkan ada yang perlu cek kesehatan buat badan kita ideal, nikah segala macam gitu, bisa ke sini ya. Jadi di sini juga kita bisa membuka ada namanya konsultasi diet gitu ya. Baik itu untuk konsultasi diet itu kan bisa untuk yang memang ada yang punya penyakit atau bahkan yang memang masih sehat gitu, pengen berat badannya lebih ideal gitu. Itu bisa sih kita ada konsultasi di sini.
Oke dok, berarti terus tahapan berikutnya apa nih setelah? Iya, kita udah persiapan tuh ya gitu, udah persiapan Jadi segala macam. Kenali dulu nih gitu. Diri kita aja udah kenal gitu, oh kita tuh kenapa dan lain sebagainya. Barulah kita ke program diet. Program diet yang harus kita siapin juga itu yang paling pertama itu mindset dulu. Mindset. Kenapa mindset? Iya, jelas kita harus bisa merubah mindset kita dulu. Karena gini, kita tuh mau turun berat badan tuh untuk apa? Oke, jadi pastikan dulu bahwa saya mau turun berat badan karena saya mau sehat gitu. Jadi jangan salah kaprah nih. Jangan hanya lihat oh iya di timbangan saya turun gitu, tapi berat badan tapi kesehatan kita terganggu misalnya, tapi kita nggak sehat gitu tuh. Kita ternyata kurang. Gitu. Jadi itu kayak percuma ya gitu, karena itu hanya bersifat sementara. Jadi memang yang paling pertama yang harus kita rubah mindsetnya, saya harus sehat. Gitu. Nanti bahwa akhirnya berat badannya menjadi turun itu adalah suatu bonus ya gitu, suatu hadiah gitu, karena kita sudah hidup sehat. Karena pada dasarnya ketika kita sudah hidup sehat, harusnya berat badan kita menjadi ideal. Gitu. Benar ya. Jadi justru kebanyakan di kita tuh kekehnya pengen kurus gitu. Pengen kurus, pengen langsing. Iya, bukan pengen sehat. Jadi itu kan cuma visual ya. Dalamnya kan nggak tahu kita. Nah, gitu. Jadi makanya kalau ada beberapa yang sudah melakukan konsultasi kesehatan dengan saya, misalnya konsultasi diet gitu, pasti saya suka pengen ngerubah dulu sebelum kita ke pola makan, pola apa segala macam. Pasti yang harus saya rubah adalah mindsetnya dia dulu, bahwa keinginannya tuh untuk sehat gitu. Ya, sehat dulu. Terus yang kedua, untuk menjalani program diet itu harus juga dengan menyenangkan ya. Ya, jadi maksudnya tidak memberatkan si yang melakukan program. Jadi jangan sampai tersiksa gitu dengan menjalani program tuh, malah dia tuh malah tersiksa. Itu kan juga salah ya. Jadi akhirnya kan membuat dia malah jadi stres gitu, malah jadi cemas. Itu juga malah jadi suatu penyakit nantinya gitu. Jadi salah juga ketika kita menjalankan program diet dengan cara terpaksa gitu. Itu juga nggak baik sih untuk kesehatan mental terutama gitu. Jadi memang mindsetnya yang tadi yang harus dirubah ya, tadi ya mindset dia mau sehat. Yang kedua ya dia senang gitu menjalani programnya. Jangan dengan terpaksa deh gitu. Terus yang ketiga itu di si diri orangnya juga memang harus tahu bahwa program diet yang akan dia jalani adalah program diet jangka panjang. Ya, jadi enggak gini loh. Dok, saya pengen turun ya berat badan, pokoknya bulan Mei harus turun gitu karena misalnya mau nikah gitu. Ya oke, tapi terus maksudnya bulan Mei aja gitu, atau udah gitu udah nggak apa-apa berat badannya naik lagi gitu. Karena gini, kalau misalnya hanya untuk sementara, kayak pasti pengennya yang instan kan, pengennya pokoknya pengen cepet deh gitu berat badannya turun gitu, terus pakai obat apa segala macam gitu. Karena hati-hati loh dengan obat itu, terkadang ketika kita misalnya minum obat nih gitu, obat diet gitulah, kan banyak tuh di pasaran lah, mungkin di Shopee apa segala macam juga udah banyak gitu. Tapi ketika dia hanya untuk program itu hanya untuk sementara gitu, sesaat aja ya, dia mungkin pada saat itu bisa turun berat badannya secara drastis. Tapi jangan salah, nantinya ke depannya juga malah jadi naik lagi dan bisa lebih 2 kali lipat dari itu gitu berat badannya. Dari yang pertama dia gemuk gitu. Jadi ya itu harus hati-hati juga sih, karena itu jadinya menjadi diet yang tidak sehat ya gitu. Karena memang kita mindsetnya salah. Jadi memang harus dengan mindset yang benar dulu nih mau turunin berat badannya. Karena ada kok pasien saya waktu itu sempat ada dia datang, saya harus turun dok berat badannya karena mau masuk polisi tuh waktu itu. Saya katanya berat badannya kurang berapa kilo. Itu udah ini pas dicek tuh dia di kesehatannya, di tes kesehatannya harus turun berapa kilo. Jadi saya juga nggak capek-capek untuk nilai dia gitu ya, harus berat badannya harus turun berapa. Waktu itu dengan program yang saya berikan gitu ya, dengan konsultasi kesehatan dan segala macam, itu kan banyak ya evaluasinya. Terus saya orang itu memang benar-benar saya tadi niatnya, mindsetnya harus dirubah. Itu 1 minggu dia turun 4 kilo sih. Tapi maksudnya jadi enak, dia ringan, dan dia bilang
iya sehat gitu ya jadinya, jadi malah jadi nggak gampang sakit kayak gitu-gitu, energik gitu. Jadi sebetulnya target-target pengen berat badan seberapa kilo, berapa segala macam itu tergantung dari dirinya juga sih gitu. Oke, terus selain itu dok? Jadi kan tadi udah mindsetnya, nah barulah ke yang namanya merubah pola makan. Tadi kan udah merubah mindsetnya. Iya itu. Sekarang nih pada intinya nih karena yang cukup ini. Ya mindset dong. Iya gitu. Cukup. Oh iya harus gini tapi nggak punya ilmu untuk si pola makannya gitu yang memang harus dirubah. Pola makan yang harus dirubah sebetulnya banyak juga ya caranya. Ada yang diet karbohidrat, ada yang diet juga pengen makan sayur-sayuran dan lain sebagainya. Apalagi tips yang dibawain artis kadang serem-serem ya. Gitu. Sebetulnya kalau saya sih lebih setuju. Sebenarnya saya juga banyak gitu jurnal-jurnal yang memang pendapat-pendapat kan banyak gitu. Kalau yang saya simpulin pribadi sendiri nih gitu, yang saya terapkan sendiri juga. Yang paling saya pakai program 3J. 3J. 3J ya. J yang pertama adalah jadwal. Dilanjutin ya, jadwal. Terus yang kedua adalah jenis. Baru yang ketiga itu jumlah. Kita bahas satu-satu. Jadwal. Jadi kita harus tahu jadwal makan. Jadi biasanya sih kalau yang konsultasi sama saya biasanya kita bikin jadwal bareng-bareng tuh, karena kan yang mau ngejalanin sama yang mau dietnya juga bikin. Jadi dia datang terus ya udah minggu depan kamu udah ada jadwalnya gitu ya dari saya. Enggak, saya juga bakal ngikutin dia mungkin kan kerja, ada yang sekolah waktu itu kan, ada yang memang punya kesibukan tersendiri kan, kerja juga ada yang memang sampai malam, ada kerjanya yang sipan gitu kan. Jadi memang disesuaikan dengan jadwalnya dia. Jadi biasanya kita bikin jadwal. Nah jadwal tuh sebenarnya kalau mau di rumah bikin juga sebenarnya bisa aja sih gitu. Jadi misalnya dibikin jadwalnya itu sehari itu 3 kali makan utama, kemudian 2-3 kali makan cemilan. 2-3 kali ya. Jadi misalnya gini, taruhlah kita ambil contoh aja ya gitu. Kita makan pagi jam 7, kemudian makan siangnya jam 1, kemudian makan sorenya taruh jam 5 gitu ya. Nah dari jam 7 sampai jam 12 gitu atau jam 1 itu pasti kan di antara jam 9 jam 10 tuh lapar kan. Nah kita pakai cemilan di situ, misalnya jam 10 cemilan gitu. Terus nanti dari jam 1 ke jam 5 kan ya jam 3 mungkin pas setengah 4 mau pada pulang kerja gitu ya, mungkin juga kan lapar, jadi dari itu juga bisa kita masukin cemilan di situ. Terus nanti setelah jam 5 tidur, jam 5 makan sore, mungkin jam 7 gitu ya, kita lapar ya bisa sih kita tambahin cemilan kalau memang lapar banget. Itu masih di angka jam 7 tuh masih oke lah makan, tapi yang memang cemilan aja, bukan makan berat gitu. Nah nanti barulah dari situ stop makan, ya hanya paling minum air putih aja. Gitu. Ngomongin tadi yang jadwal nih dok, kalau misalkan jadwal batas sarapan yang bagus tuh, itu tuh gak lewat dari jam berapa sih? Sarapan yang jelas pasti pagi. Kalau masuk sudah jam 9 ke atas ya udah siang ya gitu. Jadi memang di bawah itu sih baiknya, di bawah jam 8 ya baiknya, karena kan sebelum kita beraktivitas gitu, dan jangan sampai mengganggu aktivitas kita juga. Dan sarapan itu kalau menurut dokter-dokter spesialis gizi gitu ya, sarapan itu disebutnya sebagai raja makan. Rajanya makan. Jadi karena kenapa penting banget. Terus kemudian dia itu sebagai patokan gitu. Kalau misalnya si sarapannya bagus ya, ke depannya dia juga bisa lebih sehat gitu loh, makan ke depannya. Jadi memang saking pentingnya tuh sarapan. Jadi mau dia mau naikin berat badan, mau dia nurunin berat badan, tuh tetap sarapan gitu. Jadi jangan sampai tuh salah kaprah yang dok saya mah nggak pernah makan gitu. Saya paling makan teh siang misalnya jam 12 gitu atau apalagi generasi sekarang itu yang emang rentan sama gadget, itu bangunnya siang dan melewatkan sarapan ya gitu. Betul. Jadi itu salah banget sih untuk yang menurunkan berat badan dengan cara tidak sarapan, itu
Salah. Jadi memang harus sarapan. Dan katanya pemicu banyak penyakit juga bisa dari situ. Kan. Raja sarapan itu saking pentingnya dari semua makan siang sama malam. Sarapan. Jadi ya itu pokok utamanya dari awal gitu. Memang harus sarapan. Jadi dia harus makan di jam-jam yang sudah kita sepakati gitu. Oh, yang mau diet nih, yang mau diet. Ya, jadi misalnya mau jam berapa kan udah ditulis tuh jadwalnya gitu ya. Nah, dia harus makan di jam itu aja. Even secara konsisten. Even misalnya makan permen gitu ya, itu juga nggak boleh kalau bukan di jam cemilannya. Gitu. Jadi memang makanannya itu ya hanya makan di jadwal dia makan. Mau itu cemilan, mau itu dia makanan pokok gitu, harus di jam makan. Toleransinya paling hanya 1 jam ya. Jadi misalnya kita udah sepakat nih jadwal makannya dia tuh jam 7 misalnya. Tapi dia makannya jadi jam 8 ya. Wajar lah toleransi 1 jam ya gitu. Tapi kalau lebih dari itu nggak sehat juga sih. Udah ngerubah lagi nanti pola. Jadi jadwal tuh penting banget di jadwal makan, dan mindsetnya kita terus kemudian nanti pencernaan kita juga jadinya terjadwal ya dengan baik gitu ketika jadwal itu udah dilakukan dengan benar. Dari jadwal itu tuh sebetulnya hanya jadwal aja gitu ya. Itu sebetulnya bisa menjadikan kita menjadi berat badannya menjadi ideal sebenarnya. Kalau dilakukan secara teratur, iya, konsisten. Jadi nggak dilihat dulu deh gitu ya. Jadi jangan dulu capek-capek kita, dok saya tuh harus makan apa sih? Saya tuh nggak boleh makan apa sih? Jenis tadi ya. Gitu. Atau saya harus makannya nasinya secentong apa berapa centong misalnya gitu ya. Sebetulnya itu bisa disisihkan. Ya, misalnya kayak gitu. Jadi sebetulnya itu semua bisa disisihkan dulu asalkan si jadwalnya dulu. Saya biasanya kadang kalau misalnya dianya mau si pasiennya masih bisa slow gitu ya, atau memang dia udah jadwal makan itu berantakan banget, biasanya sih saya si orang itu saya paling kita treat dulu di jadwal dulu. Kita nggak banyak dulu ngelarang dia makan apa, harus makan apa dan makannya harus gimana, enggak. Jadi jadwal aja dulu. Sok kamu mau makan apa? Yang penting sehat ya. Tadi kan dicek dulu kesehatannya, yang nggak boleh itu udah jelas harus dijalani ya. Kalau sesuai dengan kesehatannya, misalnya kolesterolnya, diabetesnya gitu. Iya. Kalau memang nggak ada itu gitu, kita biasanya bebasin dulu. Yang penting jadwalnya dulu kamu teratur. Jadwal pas makan sarapan ya dia sarapan, pas makan cemilan ya cemil gitu, pas makan. Jangan sampai dilewatin juga, karena gini, kalau misalnya dok udah deh pokoknya saya mah pengen cepet turun, nggak usah ngemil misalnya gitu ya, itu juga menjadi salah sih, karena jadi nanti ketika kita nggak ngemil, makanan pokok kita tuh bakal berlebih. Dan kadang jadi malah belum waktunya makan kita udah lapar. Jadi misalnya saya mah nggak mau ngemil dok, udah jam 10 nggak usah ngemil lah misalnya gitu ya. Nanti belum waktunya jam 2, jam 1 misalnya, dia jam 11 udah lapar, udah pengen, ya udah deh akhirnya bala-bala gitu ya misalnya. Nah itu jadinya salah gitu. Jadi memang si jadwal itu harus dijalanin dulu gitu. Itu yang si Dedi suka gitu kalau misalkan diajak nyemil nanti jam 2, jam 3 ya udah ini kepengaruh ya, kepengaruh dengan jiwa-jiwa baru order gitu. Karena memang itu di jadwal makan itu memang ya bagus sekali buat nantinya kita menjadi program kita menjadi, kan tadi saya bilang kalau ini tuh program jangka panjang gitu loh, bukan hanya untuk ya besok bulan apa gitu, bukan kan gitu. Jadi memang untuk jangka panjang ya kita harus juga teratur yang nantinya akan berpengaruh juga. Kayak Oci kan sekarang lagi hamil tuh. Iya, aku tuh mau bahas itu. Kalau udah hamil itu pasti orang lebih resah, pengen nurutin lagi ke kondisi semula. Tapi kalau Oci udah terbiasa dengan jadwal makan itu bagus juga, dan akhirnya nanti akan berpengaruh terhadap makan. Jadi kayak ngobrolin MPASI nanti. Jadi si bayinya juga nanti akan sesuai makannya juga jadi teratur loh sebenarnya. Gitu ya? Ya, jadi cara mendidik anak tuh juga sebenarnya dari awal hamil. Jadi untuk mendidik pola makan
Nah itu jadwal ya, jadi kayak memang jadwal itu akhirnya jadi banyak banget pembahasannya karena itu penting. Berarti itu kayak pokoknya ya dari Pokok, sebelum ke ya. jenis ke yang lain Ya, lagi. ya, pokok dulu. Mau kita mau gimana pun nanti jenisnya, kalau jadwalnya nggak teratur ya tetap aja akan berantakan. Jadi dia mindset jadwal tuh harus benar-benar dia mau gitu ngejalaninnya, dan itu harus dengan sesuai dengan kesibukannya gitu-gitu ya. Jadi memang penting sih untuk mengikuti jadwal makan tadi. Oke, teman-teman jangan lupa nanti kita buat jadwal makan. Yang paling penting dulu itu. Ya, itu dulu deh gitu, nggak usah repot-repot. Oke, sekarang jenis ya, jenisnya. Jadi tadi udah jadwalnya udah teratur, barulah kita ngomongin masalah jenis. Jenis makanan itu sebetulnya macam-macam. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua protein hewani, yang ketiga protein nabati, yang keempat itu sebetulnya vitamin dan serat, yaitu sayur dan buah. Sayur dan buah-buahan. Yang pertama dulu karbohidrat. Karbohidrat itu kan banyak ya, jadi ada nasi, ada kentang, ada ubi, terus apa lagi ya? Roti, betul. Ada roti gandum segala macam, ada bubur apa segala macam ya, banyak lah gitu. Nah, untuk yang program diet, sebetulnya sih gini, ada juga banyak pendapat bagusnya makan kentang loh dibandingkan nasi gitu ya. Nah, saya ini sedikit ngebahas yang ini karena lagi banyak banget tuh pasien-pasien saya yang dibilangin katanya ibu makannya kentang ya, nggak boleh makan nasi katanya gitu. Ganti karbohidratnya. Ganti karbohidratnya. Gini loh. Jadi akhirnya gitu banyak pasien yang akhirnya tersiksa dengan itu. Iya, gak nyaman berarti ya. Karena kan mungkin ya terbiasa ya. Mungkin di luar sana ya dia terbiasa dengan kentang apa segala macam. Tapi kan orang yang nggak terbiasa dengan kentang itu kan di Indonesia ya wajib nasi. Kayak wajib gitu loh nasi itu gitu. Terus kan pilihan nasi dok katanya harus nasi hitam, nasi merah, nasi putih gitu-gitu kan gitu. Itu lebih ke jenis sih memang betul. Tapi ya gini, adanya apa deh Bu gitu loh kalau menurut saya ya gitu. Adanya apa? Adanya apa sok? Ibu adanya nasi putih, nasi merah apa nasi hitam? Atau gini, oke adanya semuanya dok gitu. Yang menurut ibu nyaman, enak gitu dimakan sampai sepanjang hari gitu ya. Maksudnya kan sampai bisa konsisten, teratur. Sampai bisa konsisten. Ibu maunya yang mana? Ya sebetulnya nasi putih sih dok, dan nasi merah, nasi hitam mah gak enak, atau nasi merah mah gak kuat juga kalau misalkan di jangka panjang. Gitu. Sekali aja. Iya gitu, sesekali boleh, tapi maksudnya bukan menjadi rutinitas yang akhirnya membuat ibunya jadi tersiksa gitu. Jadi sok apa aja dulu, adanya apa, asalkan dia mau konsisten gitu. Jadi dok nasinya boleh secentong apa segala macam. Nah tadi saya bilang jenisnya dulu deh, sok kita pilih mau apa karbohidratnya, pilih gitu ya. Mau pilih karbohidratnya mau apa dok? Saya maunya nasi. Oke, berarti nasi ya, pagi nasi, siang nasi, malam nasi. Dok saya mah pengen roti misalnya paginya biar simple gitu ya. Sebetulnya boleh aja, silahkan. Tapi mau tahan nggak? Iya, sampai nanti makan siang atau sampai nanti ngemil gitu kan? Iya dok, kalau roti mah nanti juga paling sejam kemudian lapar lagi ya, jangan gitu. Makanya pilihlah yang memang lebih tahan. Memang kalau memang sekarang kita ukur gitu ya, biasanya nasi hitam memang lebih tahan gitu ya, nasi merah lebih tahan dibandingkan dengan nasi putih gitu, apalagi dengan bubur gitu ya, apalagi dengan roti. Tapi ya tadi gitu nyaman, dan memang dia setidaknya lah gitu emang udah banyak di mana-mana ada gitu ya. Nasi putih itu udah paling cocok deh menurut saya gitu. Jadi udah cukup nasi putih, karbohidratnya nasi putih aja, udah nggak usah pilihan banyak lagi. Itu ya. Normalnya kan itu di sini gitu. Oke, kita ambil nasi putih, terus kemudian karbohidrat nih, proteinnya. Protein hewani itu jangan pikirannya jangan susah-susah deh, pokoknya dari hewan. Nah, hewani ya. Mau itu daging ayam, daging sapi, daging ikan gitu. Silakan. Mau ambil protein hewannya dari mana? Mau dok saya mau daging ikan boleh. Mau daging sapi boleh, daging ayam boleh. Pokoknya dok ikan terus-terusan ya bosan. Kalau bosan ya jangan ada. Pokoknya terserah mau ngambil apa. Biasanya kalau saya bikin jadwal buat pasien tuh paginya mau apa gitu ya.
siangnya mau apa atau telur misalnya gitu. Itu kan bisa juga sebagai protein hewani. Jadi cok mau apa dibikin tuh jadwalnya. Jadi dia biar udah tahu tuh dia mau makannya apa gitu. Jadi ada nasi, protein hewani tadi, terus kemudian masuk ke protein nabati. Kalau protein nabati itu ya lebih dari tumbuh-tumbuhan ya, misalnya dari kacang-kacangan, tempe olahannya ya, tahu olahannya, jamur misalnya gitu, itu juga boleh. Harus nggak dok? Sebaiknya iya, gitu. Jadi memang ada nasi, ada tadi ya protein hewani, protein nabatinya sebaiknya ada gitu. Dok, aduh, kayaknya tempe tahu susah deh kalau di kosan misalnya ya, anak kosan gitu. Aduh, kacang-kacangan gimana ya dok? Ya jamur atau apa ya setidaknya ada deh, sebaiknya tetap ada gitu karena memang kebutuhan tubuh kita juga perlu gitu dari protein nabatinya. Gimana caranya supaya itu tetap ada gitu. Atau terkadang kan sebenarnya kita udah banyak ya kayak orek tempe yang udah jadi gitu-gitu ya, yang itu juga sebenarnya kalau memang niat mah ya gitu pakai itu aja gitu yang udah ada. Terus yang terakhir sayuran itu penting banget sih. Sayuran itu jangan selalu berpikir bahwa aduh dok nyayur teh ribet apa gitu. Enggak loh, jadi maksudnya stok mangga kalau pagi-pagi misalnya ribet numis apa segala macam kan bisa direbus, bisa dikukus, bisa juga langsung dimakan kan kita punya iya betul timun terus tomat. Ya itu juga ya